Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan puji syukur atas nikmat yang telah Tuhan limpahkan kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat yang walafiat. Selama beberapa menit ke depan, saya dan rekan-rekan saya akan sedikit menjelaskan mengenai K3 kelistrikan. Saya harap teman-teman semua dapat memahami K3 kelistrikan yang akan kami sampaikan. Seperti yang teman-teman ketahui, listrik merupakan sarana yang vital dan sangat dibutuhkan oleh manusia, baik untuk kegiatan individu, kegiatan kerja, maupun kegiatan umum. Selain penggunaannya yang luas, listrik sendiri juga dapat menimbulkan malapetaka bagi kehidupan manusia, baik berupa kecelakaan, timbulnya kebakaran, terganggunya proses produksi. Oleh karena itu, perlu dilakukannya tindakan-tindakan pengawasan terhadap kemungkinan timbulnya bahaya listrik. Undang-Undang Keselamatan Kerja Nomor 1 Tahun 1970 Pasal 2 Ayat 2 butir Q adalah pada setiap tempat kerja di mana listrik dibangkitkan, dirubah, dikumpulkan, disimpan, dibagi-bagikan, atau disalurkan. Dan pada pasal 3 ayat 1 butir Q dinyatakan bahwa dengan peraturan perundang-undang ditetapkan syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja untuk mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya. Panas dan percikan api dapat menyebabkan kebakaran dan biasanya disebabkan oleh penyambungan yang tidak benar, kualitas bahan dan peralatan instalasi yang kurang baik, kurangnya kemampuan yang memadai, serta kurangnya pemeliharaan. Berikut adalah contoh instalasi yang kurang baik. Ada 4 jenis cedera utama akibat listrik. 1. Tersengat listrik. 2. Luka bakar. 3. Meninggal karena sengatan listrik. Dan 4. Jatuh. Pada umumnya, faktor-faktor yang menyebabkan manusia mengalami kecelakaan listrik antara lain kurangnya keterampilan seseorang tentang kelistrikan, kondisi yang tidak sehat, mengantuk, mabuk, dan lain-lain. Faktor meninggal karena listrik sebagai penyebab nomor 3 terbesar meninggal dunia tempat kerja, dan penyebab 12% semua kasus meninggal dunia pada pekerja-pekerja yang masih muda. Besarnya arus listrik yang mengalir ke dalam tubuh, makin besar arus listrik, semakin besar sengatan listrik. Besar arus listrik 0 sampai 0,9, reaksi hanya mengeritik. Sedangkan besaran 50 sampai 100, reaksi menyebabkan kematian. Tegangan yang tinggi dapat menyebabkan luka bakar yang sangat parah. Kebakaran tubuh karena listrik adalah salah satu cedera yang paling serius dialami. 1. Pengenalan lingkungan kerja. 2. Evaluasi lingkungan kerja. 3. Pengendalian lingkungan kerja. Berilah tanda bahaya pada aliran listrik yang berbahaya. Untuk pencegahan terhadap sentuhan langsung adalah salah satu contoh, usahakan melakukan perbaikan instalasi listrik dalam keadaan tidak bertegangan. Dan terakhir, untuk pencegahan terhadap sentuhan tidak langsung adalah salah satu contohnya, bagian yang aktif harus diisolasi dengan bahan yang cocok. Baik, di sini saya akan menjelaskan fungsi dari APD kelistrikan. Baik, yang pertama di sini ada safety helm. Safety helm sendiri berfungsi untuk melindungi kepala dari benda yang bisa mengenai kepala secara langsung. Kemudian ada kacamata yang berfungsi untuk melindungi saat bekerja. Kemudian ada juga sarung tangan untuk melindungi kita dari cedera sengatan listrik. Dan yang terakhir ada rompi yang berfungsi untuk mengurangi dampak terjadinya kecelakaan.